Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video kali ini di mata kuliah ekonomi digital baru, ya, yang mana pada video kali ini kita masih melanjutkan materi kita di video sebelumnya, ya. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut membahas materi kita tentang apa itu ekonomi digital baru, ya. Seperti yang kita tahu dari video sebelumnya, ekonomi digital ini perkembangan teknologi yang mana segala sesuatu bentuk aktivitas dari segi ekonomi yang memanfaatkan sebuah teknologi, ya, di era saat ini. Kemudian pengertian dari digital itu sendiri karena berhubungan dengan perekonomian, berhubungan dengan marketing, ya. Di sini dia dikatakan juga suatu strategi pemasaran yang memang memanfaatkan media digital dan juga internet, ya. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang strategi bisnis digitalnya, dia memanfaatkan ya tadi, ya, digital marketingnya. Oke, kita next. Nah, untuk strategi digital bisnis itu sendiri bisa dibilang dia suatu pendekatan, ya, di mana penerapan dari sebuah teknologi baru pada bentuk aktivitas bisnis yang memang sudah ada dapat mendukung, ya, dan bisa mempengaruhi dari strategi bisnisnya. Kemudian nanti bisa memberikan keunggulan kompetitif, ya. Strategi bisnis digital ini pun dia akan memiliki banyak sekali kesamaan dengan strategi yang bisa dibilang corporate, ya, terus dari segi bisnis dan juga dari segi pemasarannya. Nah, inilah untuk strategi dari digital bisnisnya. Kemudian strategi ini juga dapat diterapkan dengan beberapa cara atau beberapa step, ya. Yang pertama itu bisa didasarkan pada kinerja pasar yang memang kita bisa melihat pada saat ini, ya, seperti, ya, bisa lapangan atau survei dan lain sebagainya, ya. Terus yang kedua itu adalah mendefinisikan dari segi tujuannya, ya. Nah, kita harus bisa mendefinisikan tujuan dari strategi yang akan kita terapkan di bidang digital bisnisnya atau di bisnis digitalnya. Kemudian yang ketiga itu adalah menetapkan dari segi alokasi sumber daya yang memang bisa memenuhi tujuan itu. Ya, setelah kita definisikan, kita harus bisa menetapkan alokasi dari segi sumber daya untuk memenuhi daripada tujuannya tadi. Ya. Kemudian yang keempat, itu bisa memilih opsi strategi yang akan kita gunakan, ya, yang disukai untuk bersaing dalam pasar, ya, yang kita kuasai untuk bersaing dalam pasar. Nah, ini adalah dari segi strategi digital yang memang kita bisa kita terapkan gitu, ya, di dunia bisnis lah bisa dibilang, ya. Kemudian kita next lagi. Kemudian menyediakan rencana jangka panjang, ya, untuk bisa mengembangkan dari sebuah organisasinya. Nah, ini sudah pasti, ya, kalau kita sudah punya strategi yang mau menerapkan ke digitalisasi, ya kita mau tidak mau harus punya rencana yang bisa dibilang dalam jangka panjang, ya, agar bisa mengembangkan dari organisasi ataupun usaha bisnis kita, ya. Kemudian identifikasi dari segi keunggulan yang bisa dibilang kompetitif. Ya, melalui apa, ya? Melalui dari segi pengembangan posisi yang sesuai dengan relatif terhadap persaingan yang memang bisa menentukan proposisi dari segi nilai, ya, yang nanti akan dikirimkan ke segmen dari segi sudut pandang pelanggannya, ya. Nah, ini adalah itu tadi adalah dari segi strategi bisnis digital atau eh, digital strategi kita, ya, atas digital bisnis kita. Kemudian di sini akan ada hubungannya, ya, dengan ekonomi yang tadinya sudah kita digitalisasikan atau yang sudah kita sentuhkan dengan sentuhan teknologi bisa dibilang. Nah, di sini pada video kali ini kita akan lanjutkan dari segi sudut pandang transformasinya, ya, dari segi digitalnya, ya. Nah, transportasi digital, ya, di sini bisa dibilang mengacu pada perubahan yang memang berhubungan ataupun terkait dengan penerapan dari sebuah teknologi digital,
Ya, kita bisa lihat dalam semua aspek yang dibutuhkan masyarakat tentunya ya, dari segi digitalisasi ataupun dari segi penerapan teknologi digitalnya. Nah, sini kita akan lihat ya dari segi sudut pandangnya itu ada beberapa karakteristik dari segi ekonomi digital, ada 12 di sini. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas 3 dulu ya, mulai dari knowledge sampai virtualisasinya ya nanti ya. Oke, kita next dulu. Untuk pergeseran dari segi perilaku yang akhirnya juga akan membuat dari segi bidang bisnis yang mana orang itu akan berlomba-lomba untuk mengubah bisnis modelnya ya dengan memanfaatkan apa? Yang terutama dan ini memanfaatkan dari segi transformasi digitalnya ya. Jadi dari segi transformasi digital bukan hanya untuk platform teknologi saja, ini juga bukan solusi baru kalau bisa dibilang solusi baru kalau kita menerapkan transformasi digital ya. Tetapi ini juga ini adalah memang sesuatu cara baru untuk bisa melanjutkan bisnis atau melakukan bisnis sesuai dengan eranya gitu ya untuk memanfaatkan teknologi tadi. Nah, inilah ya yang kita sebut dengan transformasi digital. Kalau kita ngomongin tentang teknologi, orang sudah lama menggunakan teknologi ya, tetapi maka di sini dibilang memang bukan salah satu solusi yang baru, tetapi memang ditekankan dia adalah salah satu cara baru ya untuk melakukan suatu bisnis. Ya, ini adalah menurut Kevin ya. Kemudian transformasi digital melahirkan bisnis model baru yang juga bisa bilang menciptakan sebuah sistem perekonomian yang bisa mengacu pada digitalisasi. Maka di sini ciri-ciri dari ekonomi digital itu ya menurut Don Tapscott, dia adalah seorang pakar strategi bisnis dari Kanada. Maka di sini secara umum bisa kita lihat mulai dari beberapa karakteristik tadi yang saya katakan tadi. Kita di sini akan bahas tiga karakteristik dulu. Oke ya. Jadi dari yang pertama itu adalah knowledge-nya ya ataupun ilmu pengetahuannya yang harus kita tahu dari segi karakteristik dari ekonomi digital ya. Dalam ekonomi digital, ilmu pengetahuan ini adalah memang sebuah bisa dibilang jenis sumber daya yang sangat penting ya, yang harus kita miliki dalam sebuah organisasi ya. Karena dari segi faktor intelijennya ya, berdasarkan sumber daya manusia yang memang dimiliki dari sebuah perusahaan ataupun di dunia bisnis gitu ya. Ini merupakan penentu dari sebuah sukses atau tidaknya sebuah organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya ya, atau bisa di sini dalam mencapai objektifnya ya. Tujuannya itu kalau kita lihat berdasarkan apa poinnya nanti mau apa ya, berdasarkan yang poin pertama dari segi karakteristik yang harus kita miliki adalah ya dari ilmu pengetahuan. Dari mana? Berasalnya dari sumber daya manusia yang memang kompeten dalam sebuah perusahaan ataupun di dalam usaha bisnis gitu ya. Ini adalah poin pertama. Kemudian di poin yang kedua ya. Nah, ini adalah pendigitalan atau kita kenal dengan digitalisasi lah ya. Nah, di bidang ini dia bisa dibilang karena memang sudah ramai, bukan ramai, memang sekarang ini orang sudah terjunnya memang sudah pendigitalisasian ya dari segi usaha bisnis, maka dia merupakan suatu proses bisa dibilang transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi sebuah format digital atau juga bisa dibilang direpresentasikan ke dalam sebuah format kumpulan bit ya sehingga dapat dengan mudah disimpan dan dipertukarkan melalui media elektronik. Jadi dia sebuah informasi ataupun media yang bisa kita manfaatkan nanti di media elektroniknya. Ini adalah dari segi digitalisasinya. Oke, yang ketiga di sini virtualisasi ya. Nah, untuk virtualisasi bisa kita lihat juga di sini ya, untuk virtualisasi memungkinkan untuk seseorang ya untuk memulai bisnisnya itu bisa dengan perangkat yang sederhana
ya, dan dapat menjangkau dari seluruh calon pelanggannya di dunia maya tentunya ya, baik itu bisa dibilang B2C ya, atau kita kenal dengan business to customer, atau juga dengan B2B ya, atau juga business to business. Jadi untuk video kali ini kita bahas dari 12 karakteristik ekonomi digital. Kita bahas 3 dulu, kita akan next di video selanjutnya ya untuk poin yang lainnya. Untuk video kali ini saya rasa cukup dulu ya. Kita lanjut lagi nanti. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.